Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Satria Kultur dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua buah sistem, yaitu gerbang utama dan lifter barang. Sebelumnya mohon izin menyalakan sumber. Sebelum saya menjelaskan cara kerja dari kedua sistem ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan dari kedua sistem ini. Pada bagian depan panel, di sini terdapat 3 buah lampu RST yang digunakan sebagai indikator. Lalu di sini terdapat 2 buah selector switch yang berfungsi untuk memilih mode auto atau mode manual dari kedua sistem ini. Kemudian di sini terdapat 1 buah HMI yang digunakan sebagai display dari input dan output dari kedua sistem ini. Lalu ada 1 buah buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara ketika PB emergency ditekan. Lalu di sini ada 1 buah lampu emergency yang akan menyala apabila PB emergency ditekan. Lalu ada 1 buah PB emergency yang digunakan yang berfungsi untuk mematikan keseluruhan operasi sistem apabila terjadi kesalahan atau error dari kedua sistem ini. Lalu ada push button start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan VFD. Lalu ada 1 buah push button stop yang berfungsi untuk push button stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan VFD. Lanjut, di bagian sini terdapat 1 buah VFD yang berfungsi untuk mengatur frekuensi motor. Lanjut ke bagian sistem yang pertama. Yang pertama yaitu gerbang utama. Komponen-komponen yang digunakan gerbang utama antara lain sebagai berikut, yaitu pertama di sini terdapat 3 buah push button. Yang pertama push button start forward, yang kedua push button start reverse, dan yang ketiga push button stop. Lalu di sini terdapat 1 buah proximity capacitive yang berfungsi untuk menggantikan sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai untuk mendeteksi suara. Lalu di sini terdapat 1 buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi mobil ketika masuk ke dalam gerbang. Lalu di sini ada 1 buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yang dikeluarkan dari fotosensor. Lalu di sini ada 2 buah limit switch yang berfungsi sebagai simulasi ketika gerbang terbuka dan tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem ini. Sistem gerbang utama memiliki 2 mode, yaitu mode auto dan mode manual. Pertama saya akan menjelaskan tentang mode auto. Untuk masuk ke mode auto, pertama kita menyalakan VFD terlebih dahulu seperti ini. Mohon izin Pak. Kita tekan selama sampai muncul tulisan ready. Kemudian kita pada selector switch kita pilih menu auto. Lalu pada bagian HMI kita pilih gerbang utama, kita klik lalu pilih gerbang auto. Yes. Selanjutnya cara kerjanya seperti ini. Ketika ada sebuah mobil yang akan memasuki gerbang, mobil akan mengeluarkan klakson dan diterima oleh sensor ini. Lalu motor akan berputar searah forward dan gerbang akan terbuka sampai atas. Setelah gerbang sampai atas, motor akan berhenti dan mobil pun bisa masuk melewati gerbang dan terdeteksi oleh fotosensor. Setelah mobil keluar dari gerbang, maka motor akan berputar secara reverse dan gerbang akan menutup kembali sampai bawah. Dan motor pun akan berhenti. Oke, selanjutnya ke mode yang kedua, yaitu mode manual. Untuk masuk ke mode manual, pertama ada selector switch, kita pilih mode manual. Lalu pada HMI kita klik kembali, kita pilih ke mode manual. Mode manual tidak jauh beda dengan mode yang tadi. Mode manual digunakan untuk pemeliharaan. Cara kerjanya sama seperti ini. Ketika mobil akan masuk ke dalam gerbang, maka untuk membuka gerbang kita hanya perlu menekan push button forward saja, dan motor akan berputar secara forward dan gerbang akan terbuka sampai atas. Nah, ketika mobil sudah melewati gerbang dan kita ingin menutup kembali gerbang, maka kita hanya perlu menekan push button start reverse saja seperti ini, dan motor akan berputar searah reverse dan gerbang akan menutup kembali.
Ketika kita ingin menghentikan penghentian di tengah-tengah, kita bisa menggunakan push button stop. Dan motor akan berhenti berputar dan gerbang pun akan berhenti. Selanjutnya, ketika kita ingin melanjutkan lagi, kita bisa menekan kembali push button start reverse. Dan motor akan berputar kembali start reverse dan gerbang akan menutup kembali hingga selesai. Nah, seperti itu. Lanjut ke sistem yang kedua, yaitu lifter barang. Komponen-komponen yang digunakan oleh lifter barang itu pertama di sini terdapat dua buah push button, yang satu untuk push button start auto, yang kedua untuk push button start manual. Lalu ini ada satu buah single solenoid dan dua buah solenoid yang berfungsi untuk mengatur arah angin dari silinder. Lalu ada dua buah double acting cylinder yang berfungsi untuk mendorong sebuah benda atau barang. Lalu ada 4 buah micro limit switch yang berfungsi untuk membaca gerakan dari silinder ketika posisi maksimum atau minimum. Lalu ada satu buah air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan angin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem ini. Sistem ini juga memiliki dua mode, yaitu mode auto dan mode manual. Pertama saya akan memperlihatkan mode auto. Untuk masuk ke mode auto, pertama pada selector switch ini lifter barang kita pilih mode auto. Lalu pada HMI kita kembali ke menu screen, kita pilih lifter barang dan lalu pilih mode lifter auto. Cara kerjanya seperti ini. Ketika kita menekan push button start auto, maka 1M1 akan aktif yang menjadikan silinder A maju hingga maksimum dan menekan 1S2. 1S2 tertekan maka akan mengaktifkan 2M1 yang menjadikan silinder B maju hingga maksimum dan menekan 2S2. 2S2 tertekan maka akan mematikan 2M1 yang menjadikan silinder B mundur kembali hingga maksimum dan menekan 2S1. 2S1 tertekan maka akan mengaktifkan 1M2 dan mematikan 1M1 yang mengakibatkan silinder A mundur kembali hingga minimum. Untuk demonstrasinya seperti ini. Pertama kita nyalakan dulu angin, lalu kita boleh sekali lagi kita lihat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mode yang kedua, yaitu mode manual. Untuk masuk ke mode manual, pertama pada selector switch kita pilih mode manual. Lalu pada HMI kita klik kembali dan pilih lifter mode manual. Nyalain di HMI. Untuk mode manual tidak jauh beda dengan mode auto. Perbedaannya seperti ini. Ketika kita menekan push button auto, maka yang terjadi adalah satu siklus, yaitu A plus, B plus, B min, dan A min. Namun ketika kita menekan push button manual, maka yang terjadi adalah satu gerakan. Ketika kita klik lagi, maka yang terjadi satu gerakan lagi. Dan seterusnya seperti itu. Dan itu kita Oke, jadi mesin orang lain ini kondisinya baik, bisa dipakai. Oke, nanti kita ganggu ya, kita buat kesalahan. Nah, nanti Anda harus siap memperbaikinya. Siap? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Merapi Rehan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan atau mensimulasikan papan kerja yang ada di samping ini, yaitu lifter barang dan gerbang otomatis. Izin menjalankan sumber, Pak. Nah, sebelum saya menjelaskan cara kerja dari lifter barang dan gerbang otomatis, saya akan menyebutkan komponen yang Sebelum saya akan menjelaskan cara kerja dari lifter barang dan gerbang otomatis, saya akan menjelaskan komponen yang berada di depan panel ini. Yang pertama ada HMI yang berfungsi sebagai ilustrasi sistem yang dioperasikan. Yang kedua ada tombol
Yang kedua ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merapi Rehan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan papan kerja yang berada di samping kita. Itu lift terbarang gerbang otomatis. Sebelumnya izin menjalankan sumber, Pak. Sebelum saya menjelaskan cara kerja lift terbarang dan gerbang otomatis, saya akan menyebutkan komponen yang berada di depan panel ini. Yang pertama ada HMI yang berfungsi sebagai ilustrasi dari sistem yang dioperasikan. Yang kedua ada buzzer sebagai sumber suara ketika terjadi kerusakan. Yang ketiga ada lampu indikator listrik 3 pasang yang berfungsi sebagai indikasi ketika sistem sudah diberi arus. Yang keempat ada lampu emergensi berfungsi sebagai sinyal ketika terjadi ada kerusakan. Di sini ada dua buah selektor switch yang berfungsi sebagai pengubah sistem dari auto maupun manual. Dan di sini ada tombol start and stop watchdog yang berfungsi untuk menghidupkan PFD dan mematikan. Dan di sini ada emergency switch yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus rangkaian listrik. Dan di sini ada PFD yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan dan frekuensi motor. Di sini ada motor 3 pasang. Nah, sebelum saya menjelaskan cara kerja gerbang otomatis, saya akan menyebutkan komponen yang berada pada gerbang otomatis. Di sini ada push button, forward, reverse, dan stop. Di sini ada sensor ultrasonik yang diganti oleh proximity induktif yang berfungsi sebagai pendeteksi logam. Di sini ada reflektor yang berfungsi sebagai memantulkan cahaya dari fotosensor. Di sini ada fotosensor yang berfungsi mendeteksi benda atau objek. Dan di sini ada LSB dan LSA yang berfungsi sebagai tanda gerbang tertutup atau terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja gerbang otomatis. Dalam keadaan awal, LSB tertekan, lalu mobil akan mengklakson. Saya menginstruksikan obeng ini sebagai klakson mobil. Mohon maaf Pak, sebentar, izin menghidupkan mesin. Nah, di sini obeng sebagai ilustrasi bahwa klakson mobil. Nah, ketika sensor proximity mendeteksi, motor akan berjalan secara forward, lalu gerbang akan terbuka secara ke atas, lalu akan menutup LSA. Lalu motor akan berhenti dan gerbang dalam keadaan terbuka. Dan ketika mobil masuk, nah, motor akan berjalan secara reverse dan menutup gerbang hingga LSB tertekan kembali, lalu motor akan mati. Dan di sini saya akan menjelaskan
dengan mode manual. Nah, kita ubah dulu sektor switchnya ke mode manual. Nah, mode manual hanya untuk berfungsi sebagai untuk pemeliharaan pada gerbang otomatis. Kita bisa membuka gerbang dengan cara menekan tombol forward, lalu gerbang akan terbuka. Nah, hingga gerbang akan ke atas hingga menutup RSA. Lalu kita bisa reverse kembali, menekan reverse untuk menutup gerbang tersebut. Nah, sehingga gerbang akan tertutup secara manual. Nah, kita bisa ketika gerbang kita bisa menggunakan gerbang bisa terbuka setengah. Ketika gerbang dalam posisi setengah, kita bisa menekan forward atau reverse. Nah, jalan setengah, lalu kita pencet tombol stop. Nah, gerbang akan terbuka secara setengah, lalu kita bisa menutupnya kembali dengan cara menekan tombol reverse. Nah, gerbang akan menutup dan hingga menekan USB, lalu motor pun mati. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja filter barang. Nah, yang pertama kita akan menggunakan mode auto. Izin menyalakan. Ketika pembuatan ditekan, silinder A akan maju secara maksimal menyentuh 1S2 dan izin Bapak. Silinder A akan menekan 1S2 lalu mengaktifkan solenoid 2M1 yang mengakibatkan silinder B akan maju ke kanan menyentuh 2S2. Setelah itu 2S2 tertekan, maka menyebabkan 2M1 mati, mengakibatkan silinder B mundur, lalu menekan 2S1, lalu mengaktifkan 1M2, mengakibatkan silinder A mundur lalu menyentuh 1S1. Dah. Oke, jadi mesin orang ini dalam kondisi baik. Baik, Pak. Oke, nanti kami ganggu, nanti kamu perbaiki lagi supaya normal lagi kayak sebelumnya ya. Siap, Pak. Siap? Siap. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Ajami dari kelompok 2 akan menjelaskan sistem kerja dari gerbang otomatis dan filter barang di papan buat ketiga. Izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber panel, Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem ini. Pertama, dalam sistem panel terdapat HMI, Human Machine Interface, sebagai display dari input dan output dari kedua sistem ini. Lalu selanjutnya terdapat buzzer sebagai indikator suara dari emergensi. Lalu di sini terdapat 3 buah lampu sebagai indikator dari RST. Lalu selanjutnya di sini terdapat lampu emergensi sebagai indikator lampu dari emergensi. Lalu di sini terdapat 2 buah selector switch yang mana untuk menggunakan mode auto dan manual, yang mana kedua sistem ini memiliki 2 mode, yaitu mode auto dan mode manual, yang mana mode manualnya itu berguna untuk sistem pemeliharaan. Lalu di sini terdapat
PB Star Watchdog untuk menyalakan PFD. Selanjutnya di sini terdapat PB Stop Watchdog untuk mematikan PFD. Izin menyalakan PFD-nya, Pak. Yang selanjutnya di sini terdapat tombol emergensi yang mana bisa kita gunakan ketika ada hal yang tidak diinginkan atau sebuah kesalahan. Kita bisa menekan tombol emergensi ini, maka sistem akan terhenti dalam kondisi apapun. Lalu selanjutnya dalam sistem kerja ini kita memiliki gerbang utama. Komponen-komponennya terdiri dari 3 buah PB sebagai forward, reverse, dan stop, yang mana kita bisa gunakan dalam mode manual atau mode pemeliharaan. Lalu selanjutnya di sini terdapat sensor ultrasonik, yang mana kita bisa sensor menggunakan suara yang diwakilkan oleh sensor proximity induktif yang kita bisa sensor menggunakan benda logam. Lalu selanjutnya di sini terdapat reflektor berguna untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Lalu selanjutnya di sini terdapat fotosensor berguna untuk menyensor objek untuk menyalakan motor 3 pasang. Lalu di sini terdapat motor 3 pasang juga sebagai penggerak dari gerbang utama. Lalu di sini terdapat 2 buah limit switch LSA dan LSB sebagai batas maksimum, minimum, atau batas atas dan batas bawah. Selanjutnya di sini terdapat lifter barang juga, terdiri dari komponen-komponen 2 buah PB sebagai mana kita bisa gunakan dalam mode auto dan satu lagi dalam mode manual. Lalu terdapat air service unit untuk mensuplai angin ke silinder. Lalu terdapat 2 buah solenoid, yang satu double solenoid, yang satu single solenoid yang berguna untuk menyalurkan angin dari air service unit ke silinder dan mengubah arah angin dari A ke B, B ke A. Lalu terdapat juga 2 buah silinder sebagai output penggerak dari lifter barang. Lalu terdapat juga 4 buah micro limit switch sebagai sensor maksimum dan minimum dari lifter barang. Lalu terdapat 2 buah one way flow untuk mengatur speed dari angin menuju ke silinder. Izinkan saya untuk menjelaskan prinsip kerjanya, Pak. Pertama, dari gerbang otomatis dalam mode auto, kita bisa mengubah ke mode auto dulu dalam sistem panelnya di selection switch. Jadi ketika ada truk datang lalu menyalakan klakson, maka akan diterima oleh sensor ultrasonik dan menyalakan motor 3 fase secara forward dan membuka gerbang hingga menyentuh batas atas atau batas maksimum. Ketika batas atas sudah tersentuh, maka gerbang akan terhenti. Ketika gerbang sudah terbuka sepenuhnya, maka truk bisa melewatinya hingga menyentuh fotosensor. Fotosensor akan aktif ketika sudah tidak mendeteksi objek lagi. Ketika fotosensor aktif, maka akan menyalakan kembali motor 3 fase dan membuat gerbang otomatis kembali secara reverse hingga menyentuh batas bawah atau minimum. Lalu selanjutnya dalam mode manualnya kita bisa menggunakan PB yang terdapat di sini atau di dalam HMI di sini sebagai indikator dari gerbang manual. Terlihat di sini ada LSA, LSP dan forward reverse-nya. Kita bisa menggunakan contoh kita bisa menggunakan forward di sini untuk membuka kembali gerbang otomatis hingga menyentuh batas atas. Lalu kita bisa mengembalikan gerbang otomatis juga dengan menyentuh tombol reverse di sini hingga menyentuh batas LSB. Lalu kondisi terakhir kita bisa menggunakan mode manual ini ketika berjalan. Lalu kita bisa menghentikannya di mana saja dengan menekan tombol stop. Ketika dalam keadaan ini kita bisa melanjutkan gerbang hingga terbuka sepenuhnya atau mengembalikan gerbang hingga tertutup sepenuhnya. Tekan tombol reverse, maka akan bisa kembali hingga menyentuh batas LSB. Ya, lalu di sini juga terdapat PFD untuk mengatur speed dari motor 3 fase dari frekuensinya. Lalu selanjutnya di sini juga izinkan saya menjelaskan prinsip kerja dari lifter barang juga. Pertama, dalam mode auto, jangan lupa selector switch dalam keadaan auto di sini. Lalu pindahkan display dari HMI ke lifter barang juga auto. Kita bisa menjalankan lifter barang ini menggunakan PB auto yang ada di sini atau di dalam HMI seperti ini. Dinyalakan, Pak.
Jadi ketika PB auto ditekan, maka PB auto akan mengirimkan sinyal lalu menyalakan 1M1 dan membuat silinder maju hingga maksimum hingga menyentuh sensor 1S2. Ketika 1S2 menyala, maka akan menyalakan 2M1 dan membuat silinder 2 maju secara maksimum hingga menyentuh 2S2. Ketika 2S2 menyala, maka akan mematikan kembali si 2M1 dan membuat spring berjalan yang membuat silinder B atau 2 kembali secara minimum. Ketika 2S1 kembali teraktuasi, maka akan mematikan solenoid 1M1 dan membuat 1M2 menyala. Seperti ini gerakannya. Lift terbang ini memiliki gerakan A plus B plus B min A min. Coba di HMI. Di HMI. Coba. Lalu dalam mode manualnya, kita bisa mengubah dulu dalam selector switch-nya di sini. Pindahkan ke lifter manual dalam HMI-nya, seperti yang akan terlihat. Kita bisa menjalankannya dalam HMI juga atau dalam tombol di sini. Manual ini berguna untuk sistem pemeliharaan, yang mana kita bisa lihat silindernya akan maju secara satu persatu dan bisa dilihat secara detail. Memiliki gerakan yang sama A plus B plus B min A min. Lalu dalam HMI pun bisa menyalakan. Lalu selanjutnya ada tombol emergensi yang mana berguna ketika ada sebuah kesalahan terjadi, maka kita bisa menekannya dalam keadaan sistem menyala seperti ini. Gerbang menyala. Ketika di tengah jalan kita mengalami suatu kesalahan, kita bisa menekan tombol emergensi ini, maka sistem akan terhenti dalam kondisi apapun dan HMI akan berubah seperti ini dan indikator-indikator dari emergensi akan menyala. Lalu ketika masalah sudah teratasi, maka kita bisa memutar kembali tombol emergensi ini hingga sistem akan melanjutkan kembali. Sekian Pak. Beres ya? Ya Pak. Nah, berarti mesin yang dibuat orang lain ini dalam kondisi baik ya? Ya Pak, baik. Oke, baik. Nanti kita akan ganggu, nanti kamu perbaiki lagi, harus normal lagi seperti sekarang. Siap Pak. Oke? Ya, siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Topan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan lifter barang dan gerbang tutup otomatis. Yang pertama saya akan menyebutkan beberapa komponen yang tertera pada box panel. Yang pertama ada tiga buah lampu, yang tiga buah lampu untuk mengetahui apakah sumber masuk atau tidak. Yang kedua ada HMI yang berfungsi untuk display untuk input dan output kedua buah simulasi. Lalu di sini ada dua buah selector switch yang berfungsi untuk mengubah kedua mode auto dan manual. Lalu yang ketiga ada lampu emergency yang berfungsi untuk memberitahu bahwa ada kerusakan ketika kita memencet tombol emergency. Lalu yang kelima ada tombol emergency yang berfungsi untuk ketika ada suatu kerusakan atau error, maka tombol emergency ini akan menghentikan semua gerakan. Lalu di bawahnya ada dua buah watchdog yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan PFD. Lalu yang terakhir di bawahnya juga ada yang namanya buzzer yang berfungsi untuk memberi sinyal suara apabila tombol emergency ditekan. Lalu di sebelah kiri ada satu buah PFD variabel circuit breadth yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor dan frekuensi motor. Lalu yang terakhir ada satu buah motor 3 fasa yang berfungsi untuk membuka atau menutup gerbang. Selanjutnya saya akan mensimulasikan
gerbang buka tutup otomatis, tapi sebelumnya saya izin menyalakan gerbang. Lalu sebelum saya mempresentasikan, saya ingin menyebutkan beberapa komponen yang berada pada gerbang buka tutup otomatis. Yang pertama ada 3 buah push button, ada forward, reverse, dan stop. Lalu ada kedua buah slider switch, ada 2 yang berfungsi untuk menggerakkan yang berfungsi untuk gerbang. Lalu di bawahnya ada fotosensor yang berfungsi untuk memberikan sensor atau memberi cahaya. Lalu di sampingnya ada reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada fotosensor. Lalu yang terakhir ada sensor ultrasonik. Dikarenakan kita tidak ada sensor ultrasonik, maka digantikan oleh sensor induktif. Lalu di sini saya akan melakukan gerbang pertama secara otomatis. Pertama saya ingin menyalakan dulu USB. Lalu sebelum mensimulasikan, pertama-tama kita mengubah dulu sistem gerbang menjadi auto. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan gerbang secara auto. Yang pertama apabila sensor ultrasonik, apabila mobil masuk dan memberikan sinyal suara, lalu sensor ultrasonik komponennya saya menggunakan ini untuk contoh. Yang pertama, apabila mobil memberikan sensor suara atau klakson, maka si gerbang akan terbuka. Mohon maaf, sekali lagi saya mengubah dulu ininya menjadi auto. Nah, lalu saya akan mempresentasikannya atau mencontohkannya. Apabila mobil memberikan sinyal suara atau sensor suara, maka si gerbang akan terbuka. Lalu ketika mobil telah gerbang terbuka, lalu menyentuh LSA, maka gerbang akan terbuka. Maka gerbang akan terbuka. Nah, lanjut ketika mobil sudah berada di dalam, lalu mobil pun keluar, dan saya akan menggunakan kanan gear sebagai ilustrasi. Apabila mobil telah keluar dan si gerbang akan kembali tertutup hingga menyentuh LSB. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke sistem register barang. Lalu sebelum lanjut ke register barang, saya ingin menjelaskan beberapa komponen yang berada di register barang. Pertama ada 2 buah push button, ada push button auto dan manual. Lalu ada 2 buah solenoid. Yang pertama ada single solenoid dan double solenoid. Lalu ada 2 buah
lalu ada 4 buah selector switch dan 4 buah layar monyet dan 1 layar service unit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem gerbang secara auto. Sebelumnya saya ingin merubah sistem gerbang ke auto melalui selector switch dan bareng ke auto, lalu merubah pada hybrid ke auto. Nah, yang pertama saya akan mensimulasikannya secara auto. Sekali lagi. Coba di HMI. Jadi penjelasannya ketika satu M1 menyala, lalu maka saya berada pada 1 ke 1, maka akan berjalan pada 1/2. Lalu setelah menyentuh 1/2, 2M1 akan aktif lalu menjalankan CDB. Lanjut setelah maju menuju 2S2, maka 2M1 akan mati dan menyentuh 21. Ketika setelah menyentuh 21, maka 1M1 akan mati dan 1M2 akan kembali aktif lalu memundurkan naik. Nah, sini juga saya akan mensimulasikan atau mencontohkannya secara manual. Pertama-tama kita ubah dulu listrik barang ini menjadi manual. Nah, perbedaannya antara auto dan manual ialah yang pertama auto berjalan secara satu siklus, lalu yang manual berjalan secara menekan terus tombolnya. Lalu manual juga biasanya dipakai untuk pemeliharaan pada barang. Saya akan mencontohkannya secara manual. Satu gerakan lagi, satu gerakan. Saya akan mencontohkannya juga pada dia HMI. Satu gerakan. Lalu saya juga akan menjelaskan sistem manual di gerbang utama. Kita ubah dulu select service ini ke manual. Nah, sama halnya seperti tadi, gerbang utama pada auto juga berfungsi bergerak untuk gerbang manual bergerak secara manual yang fungsinya untuk sebagai pemeliharaan juga. Ketika saya mau mencet tombol kita ubah dulu ini ya, gerbang utama menjadi manual. Ketika saya mau mencet tombol forward, maka gerbang akan terbuka dan menyentuh LSA. Nah, dan ketika saya mau mencet tombol reverse, maka si gerbang akan tertutup. Nah, ketika saya mencet tombol stop, maka gerbang akan berhenti di tengah-tengah yang menandakan ini berfungsi sebagai pemeliharaan juga. Lalu kita menyentuh lagi tombol reverse, lalu gerbang akan tertutup hingga menyentuh USB. Lalu pada lainnya sama juga, kita buka gerbang forward, maka motor akan berjalan lalu hingga menyentuh LSA. Jadi kita mencet tombol reverse, maka gerbang akan ditutup juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesin orang ini kondisinya baik ya, Baik, sesuai fungsi ya. ya Pak. Nah, nanti kita akan ganggu
Setelah diganggu nanti Anda perbaiki lagi harus normal seperti sekarang. Siap? Siap. Oke. Jangan dulu. Nyalakan. Nyalakan sumbernya. Jalankan secara auto gerbang. Ya. Jalankan dulu cepet. Ya, pokoknya dijalanin semua. Kita pengen tahu ini sudah diganggu ini. Benar nggak? Itu autonya. Nah, oke. Nyalakan ininya. Nyala nggak? Nggak. Berarti diganggu ya? Udah terganggu ya? Jelas ya? Nah, Anda perbaiki. Jadi supaya normal. Oke? Siap. Nyalakan. Ya, sok. Nyalakan. Oke. Nyalakan yang gerbang auto. Gerbangnya diautoin dulu. Oke, nyalakan. Nyala nggak? Nah, sekarang yang angin, kasih angin. Nyalakan manual. Nyala nggak? Berarti udah diganggu ya? Normal kan ya? Nah, berarti Anda nanti buatin supaya normal kembali. Jelas? Jelas. Oke. Sok, nyalakan. Gerbang auto. Jalankan. Oke. Ya, jalankan. Jalan nggak? Ya Pak. Nggak. Oke, sekarang yang pneumatik Otomatis. ya, auto, anginin. Kasih angin. Ya Pak. Jalan? Ya. Nggak. Berarti rusak ya? Ya, rusak. Rangkaian rusak kan? Ya. Berarti Anda perbaiki, normalkan kembali. Ya Pak. Siap. Oke. Siap. Nyalakan sumber. Nyalakan. Oke. Gerbang auto Bang Oto. atau gerbang gerbang auto. Auto kan udah? Udah nggak apa-apa itu gerbang auto aja. Ini wasdognya. Itu Pak, nyalakan. Nyala nggak? Ya. Oke, sekarang yang pneumatik. Auto. Kasih angin. Nyala bos? Nyala. Normal nggak? Nah, berarti nanti tugas Anda adalah memperbaiki. Jelas? Oke. 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 Oke.
menyediakan sumber. Ini udah yakin ya diperbaiki? Siap. Oke, sekarang kita akan mencoba sistem gerbang utama yang mode auto. Pertama kita pilih auto switch ke auto, lalu pada ini kita pilih gerbang utama dan mode auto. Cara kerjanya sama. Ketika mobil akan masuk ke sebuah gerbang, mobil akan mengeluarkan suara dan terdeteksi oleh menjadikan motor berputar secara forward dan gerbang akan terbuka. Gerbang mencapai maksimum, motor akan berhenti. Lalu mobil melewati gerbang dan terdeteksi oleh motor sensor. Dan setelah mobil melewati gerbang, maka motor akan berputar secara reverse dan gerbang akan menutup kembali. Kemudian kita masuk ke mode yang kedua, yaitu mode manual. Untuk masuk ke mode manual, pertama pada breaker switch kita pilih mode manual. Lalu pada bagian ini kita pilih gerbang utama dan pilih gerbang manual. Untuk membuka gerbang, kita hanya perlu menekan button start forward saja. Lalu mobil masuk melewati gerbang. Setelah mobil masuk, gerbang kan bergerak secara ke atas, itu motor terhenti dan gerbang pun terhenti. Lalu mobil akan masuk ke dalam gerbang dan setelah keluar dari gerbang, untuk menutup gerbang kita hanya perlu menekan push button start reverse saja. Motor akan berputar secara reverse dan gerbang akan tertutup kembali hingga selesai. Lanjut ke sistem yang kedua, yaitu lifter barang. Mari kita coba lifter barang mode auto. Untuk masuk ke mode auto, pertama pilih pada selector switch, pilih auto, lalu pada AMI kita pilih lifter barang dan pilih mode auto. Selanjutnya kita nyalakan di sini, angin, kemudian kita tekan auto. Seperti itu. Emergensi. Kita bisa menggunakan Emergensi. Coba kalau ya dinyalakan itu terus emergensi. Jangan dulu. Matiin dulu. Matiin dulu emergensi. Coba dijalankan sistemnya terus langsung emergensi. Emergensi. Oke. Terus matikan. Oke. seperti itu. Kemudian kita coba ke mode yang kedua, yaitu mode manual. Untuk masuk ke mode manual, pertama pada selector switch pilih manual, lalu pada HMI kita pilih lifter barang mode manual. Kita bisa menggunakan button ini. Kita juga bisa menggunakan HMI. Oke, jadi normal kembali ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Sudah siap ya? Ya, sudah siap. Silakan. Sudah kembali normal.
seperti ini dari gerbang auto. Bisa lihat utama auto. Jalan secara forward kembali. Jika menyentuh LSA akan berhenti kembali. Lalu dari reverse-nya menyala kembali secara reverse. Jika menyentuh LSB. Lalu dalam mode manualnya tekan dulu dari display gerbang auto ke manual. Kita bisa menyalakan lewat HMI. Forward, berjalan, menyala LSA. Reverse, kembali berjalan juga hingga menutup sehingga batas bawah. Lalu dihentikan saja. Selesai, bisa. Sistem gerbang utama sudah kembali seperti normal lagi, Pak. Oke. Selanjutnya ada di sistem lifter barang auto dulu. Kita bisa menyalakan lewat HMI. Silinder memiliki gerakan A+, B+, B-, A- seperti semula. Lalu dalam mode manualnya kita pindahkan dulu starter switch-nya, maka akan jalan persatu. Ya, memiliki jalan yang sama A+, B+, B-, A-. Lalu dalam tombol emergency ketika dijalankan auto, berfungsi menghentikan sistem dalam kondisi apapun. Lalu ketika dilepas berjalan seperti semula. Oke, jadi normal lagi ya? Ya Pak, normal. Ya, baik, terima kasih.